Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaloh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang hikmah di balik orang sakit. Telah hadir bersama kita Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Andes Haji Andar Prasetyo, MA. Assalamualaikum Bapak Andar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya di bulan Ramadan ini? Sehat. Baik. Gini Bapak, terkait dengan tema kita kali ini yaitu tentang sakit. Sebagaimana kita ketahui, mungkin ada sebagian orang yang ketika sakit itu malah mengeluh. Sebaiknya bagaimana kita menyikapi ataupun bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika kita sedang sakit? Bisa dijelaskan Bapak? Iya, terima kasih. Semampu ataupun yang pernah kami baca mengenai tip mensikapi ketika kita sedang sakit. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa dari sajian Bisyarah kan Kemenak Gunung Kidul yang berbahagia, pada kali ini untuk memberikan respon atau tanggapan dari saudara Andi Eko Prasetyo tentang kegiatan hari ini, tentang bagaimana kita bersikap ketika menghadapi sakit. Pertama yang harus kita ingat, kita renungkan bahwa hidup ini selalu diharapkan pada dua hal. Selalu berpasangan, Allah menciptakan itu. Ada suka, ada duka, ada sedih, ada senang, ada bahagia dan sebaliknya tidak bahagia. Ada sakit, ada sehat. Itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihindari. Adanya semuanya hanya diterima karena itu sudah takdirnya dari Allah. Nah, ketika kita tidak minta sakit, tetapi Allah memberikan sakit, maka inilah yang perlu kemudian kita cari seperti apa sikap yang terbaik bagi kita. Sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, tentu saja kalau kita kembali kepada sabda Rasul yang diriwayatkan oleh sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili, beliau menyampaikan sebuah hadis untuk menjadi motivasi kita dan pegangan kita. Idza maradul abdul mu'minu amarallahu ta'ala lil malaikati aniktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihhati wa raha. Jadi ketika hamba Allah yang mukmin itu sakit, maka Allah memerintahkan kepada malaikat. Apa yang diperintahkan? Tulislah bagi hambaku ini sebaik-baik amal seperti ketika orang itu dalam keadaan sehat warroho dan segar bugar. Artinya ketika kita itu sakit, nggak bisa beribadah, nggak bisa berbuat yang terbaik menurut keinginan kita, tetapi ternyata Allah lebih dari itu sudah memberikan dispensasi ataupun memberikan sebuah anugerah kepada kita. Ketika kita punya kebiasaan sholat jamaah dan di saat kita sakit nggak melakukan karena sakit, maka Allah tetap memerintahkan malaikat, tulislah amal yang sebaik-baiknya ketika orang itu bisa melakukan di saat sehatnya. Nah, ini kan sebuah kemurahan dari Allah. Benar. Ya, tidak dilakukan tapi tetap dicatat baik. Karena apa? Karena sakit itu memang anugerah atau pemberian dari Allah. Nah, ini yang pertama. Ini kan luar biasa. Ternyata murah sekali Allah. Hanya kadang kalau kita itu nggak tahu, kemudian menyesal. Aduh, aku kok sakit ya. Aku kalau sehat mau pergi ke masjid. Aku kalau sehat aku akan mengaji. Aku kalau sehat akan beribadah, akan menolong orang sebanyak mungkin. Tanpa melakukan seperti itu, ketika kita itu memang sakit beneran, Allah sudah mencatat kebiasaan-kebiasaan baik itu diberikan kepada kita pahalanya. Nah itu Pak Andi. Tetap dicatat meskipun saat itu kita Dicatat, sedang meskipun kita kendala, berbaring, sakit, berbaring di tempat tidur, tidak beribadah, artinya tidak bisa sholat jamaah di masjid, itu tetap, oh ini jam duhur ya,
ini hambaku ini kalau sehat pasti datang ke masjid berjamaah. Tapi karena saya uji sedang sakit, meskipun berbaring, maka berbaringnya kita, sholatnya kita di tempat tidur dihitung seperti pahala menunaikan jamaah di masjid. Ini hadis tadi lo dasarnya. Gitu Pak Adi. Ya. Ya. Selanjutnya ada Ya, itu motivasi pertama ataupun sebagai semacam penghibur bagi kita ya. Sebagai ya seperti dengan bisyarah ini juga. Kan menghibur bisyarah ini. Yang memberikan hiburan kepada kita ketika sakit, maka tidak perlu terlalu gundah gulana, tapi ikhlas menerima, tapi juga berarti bukan pasif, tetap harus aktif berusaha untuk mencari kesembuhan dan berdoa kepada Allah. Nah, yang kedua ternyata ya kita harus mengembalikan kepada keimanan bahwa apapun yang akan terjadi di dunia ini Allah itu sudah menuliskannya di zaman azalinya. Hambaku ini besok akan mendapatkan apa, merasakan apa yang sudah ditulis. Maka sebelum orang itu sakit, Allah itu mengutus ada 4 malaikat. Malaikat yang pertama itu ditugaskan, wahai malaikatku, datanglah kepada hambaku ini, ambillah kekuatan fisiknya yang tadinya sehat, kuat, maka dilakukan oleh malaikat sehingga orang itu menjadi lemas, tidak kuat lagi, mau berjalan kadang sempoyongan. Itu tugas malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua ditugaskan, wahai malaikat yang kedua, datanglah kepada hambaku ini, ambillah enaknya, lezatnya ketika merasakan makanan di lidahnya. Akhirnya setelah dilaksanakan tugas itu oleh malaikat, orang yang sakit itu awalnya makan rasanya mengecap makanan nih, mestinya ini udah manis, biasanya sudah bumbu masaknya sudah cocok sesuai dengan kebiasaan, tapi nggak merasakan lagi. Jadi hambar situ. Hambar makanannya. Malaikat yang kedua tugaskan, wahai malaikat, datanglah ke hambaku ini, ambillah aura ceria di wajahnya. Nah, setelah dilakukan oleh malaikat, maka orang yang jatuh sakit kemudian wajahnya menjadi pucat, menjadi tidak ceria lagi, menjadi wajahnya kelihatan sekali, meskipun ditutup-tutupi, orang lain melihat kamu sedang sakit ya, kok tahu itu loh wajahmu nggak seperti biasa. Nah, malaikat yang keempat ditugaskan, wahai malaikat, datanglah kepada hambaku ini, ambillah dosa-dosanya. Nah, ini kemudian setelah takdir berapa lamanya orang itu menjalani sakit, hampir sembuh, maka Allah itu menugaskan lagi kepada para malaikat itu, wahai malaikat yang pertama, yang kamu dulu melaksanakan tugas mengambil kekuatan fisiknya, datanglah kepada hambaku itu yang sakit, kembalikan kekuatan fisiknya kembali. Akhirnya datang, kemudian perlahan-lahan orang itu merasakan, kok sekarang badanku sehat ya, sudah menggerak-menggerakkan, nggak lemes lagi dulu. Lemesnya mulai pulih, aku udah kayaknya kuat duduk, kuat jalan. Nah, itu. Yang kedua juga begitu, wahai malaikat, datang kepada orang yang sakit itu, kemudian kembalikan di lidahnya yang biasa merasakan makanan enak, kembalikan kembali. Akhirnya mulai berangsur, wah sekarang masakannya kok enak ya, ya sudah dulu seperti itu, iya sekarang baru saya rasakan enaknya. Nah, kemudian yang ketiga, wahai malaikat, datang dan kembalikan aura yang dulu engkau ambil dan menjadi pucat, menjadi lesu, kembalikan lagi menjadi segar dan ceria. Akhirnya datang, sehingga setelah dikembalikan auranya oleh malaikat, orang yang berangsur akan sehat itu kemudian wajahnya berseri-seri lagi, sudah kelihatan ya kalau ketawa sudah bisa, nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, kemudian malaikat yang keempat terdiam, kok saya nggak diperintah lagi oleh Allah ya. Akhirnya justru malaikat yang keempat ini matur kepada Allah, ya Allah, malaikat-malaikat yang 3 itu telah engkau perintahkan kembali untuk mengembalikan apa yang dulu diambil sebelum hamba ini sakit. Tetapi kenapa kami tidak diperintahkan untuk mengembalikan dosa-dosa hamba yang sakit ini setelah berangsur sehat ini? Nah, kemudian di situ Allah memberikan jawaban,
wahai malaikatku, aku tidak tega akan melawan kemuliaanku sendiri untuk mengembalikan dosa-dosa hambaku ini setelah engkau ambil, karena hambaku ini telah menjalani rasa sakit yang selama ini. Terus bagaimana dengan dosa-dosa ini ya Allah? Bawalah dosa-dosa itu yang kau ambil ke lautan dan buanglah di lautan dosa-dosa hambaku ini. Maka setelah dibawa ke lautan, di riwayat itu diceritakan dosa-dosa itu kemudian menjadi makhluk semacam reptil yang besar yang hidup di lautan. Nah, artinya apa? Allah tidak tega, Allah justru akan merasa merendahkan kemuliaan Allah ketika dosa sudah diambil kok dikembalikanlah kepada hamba yang sakit tadi. Kemudian dibuang di lautan, dan orang yang sakit dosanya sudah diambil tadi benar-benar ketika sembuh akan menjadi orang yang bersih dari dosa. Karena Rasul juga bersabda, humma yaumin wa lailatin kafaratu sanatin, bahwa sakit panas sehari semalam saja itu kafaratu sanatin, bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Ini hanya 1 hari, 1 hari malam. Ya, nah, 1 hari 1 malam sakit. Nah, ini makanya kalau kita tahu hikmah yang seperti ini, bukan berarti kita perlu minta sakit, tidak perlu, karena sakit sehat sudah pemberian Allah dan anugerah Allah. Tetapi ternyata di balik sakit itu adalah sebuah kasih sayang Allah kepada kita. Coba tanpa sakit, kita itu sehari semalam mau membaca istighfar, membersihkan dosa kita, berapa yang mampu kita lakukan istighfar? Berapa yang mampu kita gugurkan dosa kita karena istighfar kita? Tapi dengan sakit sehari semalam saja, panas sehari semalam saja, 1 tahun dosa-dosa kita sudah dibersihkan secara otomatis oleh Allah. Nah, inilah hikmahnya. Iya, Bapak. Kemurahan Allah yang luar biasa. Sungguh sangat luar biasa kemurahan Allah. Itu. Baik. Kemudian adakah pesan yang jangan sampaikan terkait ini, kita di bulan Ramadan, mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang sakit dan juga mungkin menyikapinya karena di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Iya. Tentu saja dengan mengambil intisari dari hadis tadi dan juga kisah-kisah yang sangat-sangat memotivasi kepada kita, yang sangat memberikan pelajaran berharga untuk kita. Yang pertama, kita ketika ada tetangga, ada sahabat, ada hendetolan yang sakit, tentu saja kita punya sunnah untuk menjenguk, mendoakan orang yang sakit, menziarahi orang yang sakit. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita silaturahmi kepada orang yang sakit, tentu saja kita memotivasi dan menguatkan agar apa yang sedang dideritanya ini diterima dengan penuh keikhlasan dan dikembalikan bahwa ini adalah justru kebaikan yang akan diterima dari Allah melalui sakit itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, tanpa harus minta sakit, tetapi kita tetap harus menerima apa adanya, karena semua sudah ditulis di zaman azali di sana bahwa setiap sesuatu yang akan terjadi ini sudah dicatat oleh Allah, khairan wa syarran, yang baik maupun yang buruk, yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, semua sudah ditulis. Oleh karena itu kita hanya menunggu, kita hanya berdoa, berusaha. Nah, kalau apa yang terjadi, ya itulah harus kita sikapi bahwa ini adalah sudah menjadi qada qadarnya Allah yang harus kita terima, harus kita kelola. Jadi kita harus bisa memanage, mengelola di saat kita sakit seperti apa, di saat kita sehat seperti apa. Tapi kadang kebanyakan orang ketika sehat itu susah untuk merasakan nikmatnya sehat, tetapi ketika kita sedang sakit, meskipun baru berapa % sakit itu, kadang kita sudah wah senang ya kalau sehat seperti itu.
dan wah nikmat ya kalau sehat itu. Baru seperti itu. Lah ketika seperti itu berarti Allah melihat hambaku ini akan justru ingat sebagai kedudukannya hamba ketika memang diberi pahala atau diberi ganjaran berupa sakit. Kalau pas sehat kadang kita lupa kan. Inginnya kita pergi aja, main-main aja. Tapi ketika kita sehat, bayangan kita, wah aku nak sehat mau berdoa, saya mau bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, wah saya mau baca Al-Quran seharian. Itu ketika kita sakit. Kadang begitu. Iya, nah. Terima kasih. Ini menjadi pengingat bagi kita juga bahwasanya memang ada hikmah di balik orang yang sakit itu sendiri. Ya tentu saja, semua peristiwa itu kalau kita cari apa hikmahnya, apa pelajarannya, selalu ada. Hanya kadang kita belum mampu untuk sana. Ya, ketika kita sakit, yang datang muncul kalau imannya nggak kuat, itu kadang emosinya. Kenapa ya kok sakit? Ini kok biasanya enggak kok jadi begini ya. Nah, itu emosi. Iya, bisa malah jadi emosi. Nafsu. Maka kemudian orang kadang kalau nggak kuat imannya menjadi temperamen, mudah tersinggung, mudah marah. Nah, itu. Tapi orang yang memang bisa, itu. Makanya nabi-nabi seperti kisahnya Nabi Ayub yang diberi ganjaran sakit kulit sampai bertahun-tahun, 18 tahun kalau tidak salah. Kulitnya, dagingnya dimakan set itu. Tetap sabar saja. Tapi itu kelasnya nabi, iya. Bukan kita. Benar, Pak. Bukan kita. Baik. Terima kasih Bapak Andar atas penjelasannya, semakin menambah wawasan kita dalam menyikapi sakit ini. Baik. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Andes Haji Andar Prasetyo MA. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh Kemenak Gunung Kidul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andar. Selamat menjalankan tugas dan selamat beribadah puasa, Sandi. Sama-sama Bapak. Yan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.